Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Good. I'm fine too. Okay, so before we start our lesson today, I want to know who is the captain class. Jadi ketua kelasnya siapa di sini? Oke, Aryo. Silahkan pimpin teman-temannya doa dulu ya. Oke. Finish. Thank you. Oke. Anyone absent today? Ada yang nggak masuk temennya? Oke, hadir semua. Good. So, the previous meeting we have discussed about invitation. So today we are going to discuss more about that materials. Jadi hari ini kita akan belajar tentang surat undangan. Jadi adik-adik di sini pasti tahu dong surat undangan itu apa. Ketika kita mau mengundang teman, keluarga, pasti kita bikin yang namanya surat undangan. Tetapi kita menyebutnya di dalam bahasa Inggris itu sebagai invitation. Nah, sekarang nih berbicara tentang invitation, anyone knows what kind of invitation, how many kinds of invitation that you have know? Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, ada yang tahu nggak invitation itu ada berapa macam? Atau jenis-jenis dari invitation itu apa aja? Raise your hand if you know the answer. Anyone? Debbie? Okay. Ya, good. There is two kind of invitation ya di dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua bentuk surat undangan. Yang pertama itu ada formal invitation. Yang kedua ada informal invitation. Bedanya apa sih Bu Guru formal sama informal invitation ini? Tentu namanya saja sudah formal, berarti surat undangannya resmi. Mulai dari strukturnya, bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa yang resmi. Kemudian kalau informal itu biasanya bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu biasanya tidak seformal surat undangan resmi tadi. Oke, lanjut saja ya. Jadi tadi kita semua udah tahu invitation itu ada dua macam, ada formal dan informal. Sekarang kita diskusikan lebih lanjut apa itu invitation beserta struktur dan contohnya. Oke. The definition and the purpose of invitation. Jadi ada yang tahu nggak definisi dari surat undangan itu apa? Kemudian tujuan dari kita membuat surat undangan itu juga apa? Oke, nama juga surat undangan. The definition of invitation: a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. Jadi definisi dari surat undangan itu kita mengajak seseorang atau untuk pergi ke suatu tempat yang dimana kita membuat acara tersebut, seperti itu. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan, to invite someone attend come on event. What does it mean? Ada yang tahu artinya? Untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk mendatangi suatu acara. Jadi definisi dan tujuan dari surat undangan itu, tujuannya nama juga surat undangan, berarti kita mengundang, we invite others to come to the event that we made. Jadi kita mengundang teman, kita mengundang kerabat, kita mengundang keluarga, kita mengundang siapapun untuk mendatangi sebuah event. Itu tujuan, itu the purpose daripada surat undangan. Next. Jadi apa aja contoh surat undangan? Seperti itu. Contoh surat undangan itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Nah, contoh surat undangan itu yang pertama ada wedding, terus ada apa lagi? Iya, birthday. Nah, terus apa lagi? Anniversary, ada graduation. Jadi ada yang bisa membedakan nggak kalau wedding, graduation itu termasuk surat undangan formal atau informal? Ya, that's true, itu formal ya, karena itu kita mengundang orang yang benar-benar kayak tamu. Kemudian kalau misalkan birthday atau party itu termasuk informal karena kita tidak menggunakan bahasa yang resmi kayak gitu. Itu ya, itu contoh daripada surat undangan. Next. What is the generic structure of invitation? Jadi
namanya kita mau membuat surat undangan, nanti kalau kalian diminta untuk membuat surat undangan, kita juga harus tahu apa itu generic structure. Tahu nggak generic structure itu apa? Generic structure itu struktur kita membuat atau urutan kita membuat surat undangan itu kayak gimana. Jadi we have to know that, kita perlu tahu itu, karena yang namanya surat undangan kita tidak asal-asal yang pengirimnya di duluan atau salam pembukanya di akhir, tidak seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan surat undangan itu yang kita buat. Oke. Kemudian what is the generic structure? Apa itu strukturnya? Yang pertama itu the receiver. Tahu nggak receiver itu apa? Receiver itu penerima. Jadi kita harus menulis untuk siapa surat undangan yang kita buat, seperti itu. Terus receiver itu apa? Tadi sudah ya. To whom the invitation is sent for, or write down the name or receiver if it is needed. Kemudian yang kedua ada namanya body. Nah, body ini consists of di bagian body atau di tengah surat undangan itu setelah receiver itu terdiri dari beberapa macam lagi, dibedakan lagi. So the body of invitation usually consists of some things added by substance as the following: subject, name of the event, day or date, itu pasti ya, nggak mungkin nggak ada surat undangan. Jadi nama eventnya apa, kemudian tanggal berapa event itu diadakan, terus waktunya jam berapa, terus tempatnya, place-nya di mana, seperti itu supaya lengkap. And the last one is sender. Sender itu berarti pengirim. Jadi udah tadi di awal ada penerima, di akhir juga harus ada pengirim supaya jelas. Sender, it is better to write down the sender of the invitation in order to know the identity of person. Jadi kenapa sih, ada yang tahu nggak why we should write our name? Jadi kalau kita mengirim surat undangan itu kenapa kita harus mencantumkan pengirimnya? Kenapa? Anyone knows? Raise your hand. Come on class, we have to active. Ayo, yang bisa jawab siapa? Oke, Ardi. Oke, good. Jadi supaya kita tahu identitas kita. Nah, sekarang ibu mau ngasih tahu, kalau misalkan di formal invitation itu biasanya dicantumkan juga kontak person. Misalkan nih kayak ibu contohnya, Miss Vika, kontak person, hubungi bla bla bla, nomor WA atau email. Kenapa harus dicantumkan kontak person di akhir surat undangan di yang formal? Kenapa kalau yang di informal tidak dicantumkan tapi yang di formal dicantumkan? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? No one? I'll tell you. Ibu akan kasih tahu. Jadi kenapa kalau di surat formal itu dicantumkan nama pengirim beserta kontak person? Kenapa? Karena itu berkait sama yang namanya budgeting. Budgeting di sini yang dimaksudkan contohnya misalkan namanya juga surat undangan formal. Kita mau mengadakan resepsi pernikahan misal di hotel. Jadi kita kasih kontak person kita di akhir surat undangan untuk mengetahui berapa jumlah total tamu yang hadir. Jadi nanti orang yang diundang, kalau misalkan dia bisa menghadiri undangan tersebut, dia bakal kasih tahu ke kontak personnya. Kalau misalkan dia tidak bisa menghadiri, dia juga harus kasih tahu. Kenapa? Karena nanti contohnya misalkan kalau yang diundang tidak kasih tahu ke kontak personnya, berarti otomatis akan rugi. Kenapa? Karena yang disediakan misalkan kursi 150, yang datang cuma 100, berarti rugi dong 50-nya kan. Itu lumayan, itu termasuk ke dana, ke budgeting. Makanya kalau di surat undangan formal itu harus dicantumkan kontak person yang bisa dihubungi. Kemudian orang yang diundang juga harus mengkonfirmasi apakah dia bisa menghadiri atau tidak, seperti itu. Did you get my point? Did you understand? Oke, jadi kenapa kita harus mencantumkan kontak person di surat undangan formal? Untuk keperluan budgeting, kemudian untuk bisa mengkonfirmasi apakah datang. Oke, good. Oke, next. Oke, tadi kita sudah belajar tentang definisi, tujuan, kemudian struktur kita membuat surat undangan. Sekarang kita mempelajari ekspresi. Ekspresi itu apa? Kalimat apa sih, Bu, yang biasanya kita gunakan kalau kita mau mengundang seperti itu? Expression of invitation. There are some expression can be used such as formal. Nah, sekarang kalau misalkan nih kita mau
buat surat undangan formal tentunya beda ekspresi yang digunakan dengan surat undangan yang informal. We go first from the formal invitation, oke? Contohnya kalau di formal invitation itu seperti apa, Bu? Yang pertama, the honorable, the respectable. Oke, the honorable, the respectable request the honor of your presence. The honorable itu yang terhormat, respectable itu yang saya hormati. Jadi kalau di surat undangan formal itu kita harus salam pembukanya itu harus memang benar-benar resmi. Karena kenapa? Karena kita mengundang orang-orang penting. Misalkan nih kita mau mengundang ketua OSIS SMA 5 Mataram. Misalkan kita tadi di SMA 9 kan. The Honorable, the Chief of Committee of Senior High School 5 Mataram. Jadi kita harus mencantumkan nama, kemudian jabatannya apa yang kita undang gitu. Misalkan kita mau mengundang, kalau misalkan di lingkungan lingkungan kampus, lingkungan universitas, kita mau mengundang ketua prodi. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan, yang resmi, respectable, honorable. Jadi kita memang harus menulis nama, kemudian jabatan beliau itu apa. Oke, itu biasanya yang paling biasa ditemukan di surat undangan formal. The honorable, the respectable, we request for your presence. Kami sangat menghargai jika ibu atau bapak berkenan hadir, seperti itu. Oke, nah sekarang kalau yang informal bagaimana ekspresinya? Kalau yang informal itu bisa kalian temukan pada saat kalian mengundang teman-teman kalian. Misalkan yang paling gampang itu di surat undangan ulang tahun kayak gini kan, can you come to, terus nama event kalian apa, nama acara kalian apa, kemudian hi, hello, do you want to come to, atau biasanya nih kita bisa bilang hello, are you free tonight gitu. Misalkan kamu sibuk nggak malam ini, kamu free nggak malam ini. Kalau misalkan nggak, ayo datang ke rumahku, kita nonton film sambil makan jagung bakar. Itu that's the word example expression that we use to invite someone, terutama di informal invitation. Jadi kalau misalkan informal invitation itu tinggal kalian ngomong. Yang verbal itu yang secara langsung ya. Misalkan nih Aryo sama Ardi, ini yang Aryo nanya ke Ardi misalkan, yuk Di nanti kamu sibuk nggak, kita pergi main bola yuk, atau kita pergi nonton apa yuk. Nah kayak gitu, itu termasuk sudah ekspresi, tapi ini bentuknya dalam bentuk verbal, informal invitation seperti itu. Oke, jadi from the explanation of before, jadi dari penjelasan ibu itu, adik-adik bisa membedakan nggak ekspresi dari formal sama informal invitation itu seperti apa? Oke, kalau yang formal dulu, tadi ada kata yang terhormat. Kalau dalam in English we say that, okay, the respectable, the honorable, we honored of your presence. Itu contoh kalau ekspresi yang formal. Kalau informal, okay, can you come to, hi, hello. Pokoknya informal tuh lebih gampang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Okay, good class. Okay, we next to, sekarang tadi kita udah temuin, kita udah belajar definisi, terus kemudian tujuan, terus macam-macam ekspresi, terus strukturnya bagaimana. Sekarang kita mempelajari mana sih, here are the example of formal and informal invitation. Jadi sekarang kita mau lihat contoh dari formal sama informal invitation itu seperti apa. Oke. Can you guess? Oke. Ini contoh apa? Wedding invitation, tadi udah kita bahas. Formal, good. Oke, jadi ini termasuk contoh wedding invitation. Oke, ini termasuk contoh formal invitation. Jadi sekarang nih Ibu mau tanya, tadi kita udah bahas masalah strukturnya. Ada yang tahu nggak mana receivernya? Penerimanya siapa? Siapa penerimanya? Ayo, tahu nggak? Penerimanya siapa? Ini, to Mr. and Mrs. Michael Cole. Jadi dia ngundang temennya untuk menghadiri acara pernikahannya, resepsi pernikahannya. Nah sekarang sendernya siapa? Yang ngirim siapa? Berarti yang pengantinnya dong ya. Alexander Liam and Jacob Armstrong itu yang nikah. Jadi dia mengundang Mr. and Mrs. Michael Cole itu.
Nah sekarang bodinya mana? Body itu tadi ada beberapa macam, ada tanggal dan waktu, kemudian tempat pelaksanaan acara, kemudian nama acaranya apa itu. Nah jadi yang ini termasuk body. Jadi ini tanggalnya harinya ada Rabu tanggal 7 Agustus 2009. Nah jamnya jam berapa? Ada jam 7:30 in the morning. Jadi acaranya itu pagi. Kemudian tempatnya di mana? The Classic Ballroom of Continental of Hotel Legian Denpasar. Jadi bisa membedakan ya bagaimana. Oke. Sekarang ini yang informal. Tadi kita sudah lihat contoh formal dan kalian juga sudah bisa membedakan mana termasuk body, mana termasuk pengirim, mana termasuk penerima. Sekarang kita lihat yang informal. Oke, kita lihat yang informal ya. Wait a minute. There's something wrong on my laptop. Nah, ini yang informal. Ini contoh apa? Ada balon-balon. Oke, birthday card. As we discussed before, as I said before. Jadi birthday card itu memang yang paling sering kita temukan untuk surat undangan informal ya. Jadi kita mau mengundang teman kita untuk datang ke ulang tahun kita, seperti itu. Sekarang nih senternya siapa? Pengirimnya siapa? Budi Setiadi. Terus yang receivernya siapa? Penerima siapa? Nina Septiani. Karena dia bilang di sini kan Nina Septiani, berarti dia menerima, yang mengirim itu Budi Setiadi. Kemudian badinya mana? Nah ini badinya itu from. Oke, ini dia. Jadi Nina ini Budi ini ngundang Nina untuk hadir ke acara ulang tahunnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. I have 4 question here, class. Oke. Yang pertama itu ada who writes the invitation? Siapa yang nulis undangan itu? Siapa? Budi. Kemudian to whom is the invitation? Siapa penerimanya? Budi itu ngundang siapa? Nina. Kemudian what is the Budi hope for Nina? Kalau kita lihat kembali ya suratnya. What is Budi hope for Nina? Jadi Budi itu mengharapkan Nina untuk datang ke acara ulang tahunnya. Kemudian are Budi and Nina friends? Apakah Budi dan Nina itu teman baik? Of course, karena kalau bukan teman, tidak mungkin dong dia mengundang Nina untuk datang ke ulang tahunnya, gitu kan? Did you understand? Okay, good. The last question is why does Budi write invitation? Kenapa Budi menulis invitation? Kenapa Budi menulis surat undangan? Supaya Nina bisa datang ke ulang tahunnya, supaya Nina bisa diundang gitu. Oke, good. Nah, sekarang Ibu ada latihan. Jadi tadi kita sudah mendiskusikan. Di sini ada contoh surat undangan. Ini undangan apa? Formal apa informal? Untuk menghadiri party nih. Informal, good. Jadi ini ada, kalau kalian lihat ini teksnya belum lengkap, ada yang kosong. Jadi kalian isi pakai pakai kata-kata yang ada di box tadi ya. Nanti Ibu tuliskan di papan tulis. Ibu kirimkan juga materinya nanti lewat Google Classroom. Nah, jadi kalian isi pakai pilihan kata di sini untuk mengisi yang ini, surat undangan ini. Oke? Jadi nanti ini di kelompok, kalian berkelompok 3-4 orang, terus gunakan selembar kertas, jangan lupa tulis nama anggota kelompok, kemudian kelasnya, nanti dikumpulkan. Oke? Dikumpulkan sampai jam pulang. Okay, so class, thank you very much for today's. I hope next meeting you can well prepare. Jadi hari ini kita udah belajar tentang apa? Invitation. Invitation itu ada berapa? Ada 2, surat undangan formal sama informal. Jadi nanti dibaca-baca lagi ya. Ibu akan kirimkan materinya nanti lewat Google Classroom. Thank you very much for today class. See you next week. I hope you are healthy and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.